Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Di surat yang ke-48 ayat yang keempat bunyinya seperti tadi, bahwa Allah menurunkan ketentraman ke dalam hati setiap mukmin. Sakinah atau tumakninah atau ketenangan diturunkan kepada setiap mukmin. Jadi seidak-idaknya ada 3 ketentraman ini diturunkan kepada siapa baik. Yang pertama adalah kepada setiap mukmin. Jadi dijamin bahwa orang kafir batinnya tidak pernah tenang, tapi seorang mukmin pasti tenang batinnya. Idh yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fathabbitul ladina amanu. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, bisikkan ke dalam hati orang-orang beriman itu, aku bersama mereka. Di surat Al-Anfal. Jadi yang pertama, tenang itu kalau kita beriman. Galau-galau kita yang hadir ini beriman, berarti tenang. Oke, yang kedua, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tenang itu hanya bisa diperoleh dengan aktivitas yang ada di dalamnya zikir. Yang ada di dalamnya zikir. Ketika kita bekerja dengan sangat serius, dengan kinerja yang tertinggi, di situ ada aspek di mana kita tahu la haula wala quwata illa billah. Ada ingat Allah kita. Oke. Ketika kita di masjid, apalagi mendengar bacaan Al-Quran yang begitu baik, semua itu adalah zikir. Maka dengan zikir hati menjadi tenang. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini, kata Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka ketenangan. Oke, jadi kita ini boleh galau-galau 3 ikut ini tadi. Beriman jadi tenang, zikir jadi tenang, ngaji jadi tenang. Ada kalau? Ada. Masih butuh penenang enggak? Obat penenang enggak? Buktinya masih butuh. 5 juta penduduk Indonesia adalah konsumen narkoba tiap hari. Kalau satu hari dia mengkonsumsi itu dengan harga 60.000, 60.000 kali 5 juta berapa, Cek? Itu kira-kira jadi kalau dihitung sekitar 300 miliar. Ya, sebulan berarti 9 triliun, Cek. Sama dengan anggaran belanja Sumatera Selatan 11 triliun. Bayangkan, 5 juta penduduk Indonesia itu hampir sama dengan 5,6 penduduk Singapura. Itu yang butuh ketenangan dengan obat. Masya Allah. Mestinya 90% penduduk Indonesia adalah muslim. Ketenangannya tadi diperoleh karena mereka beriman, karena mereka berzikir, dan karena mereka itu adalah orang yang hadir dalam majelis ilmu. Jadi kalau kamulah sudah ada 3 iko ini masih nak minta obat sama aku, tak kunjuk. Oke, itu satu. Baik, selanjutnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya kehidupan kita ini mesti semuanya adalah disibghah, diwarnai, dicelup dengan tauhid. Tolong camkan ini. Ini bingkainya dulu. Jadi kalau kita nak ngomong itu jangan ada omongan berdasarkan aku, berdasarkan kami, tapi berdasarkan Allah. Kira-kira begitu. Nah, ini baru kita bisa memahami kehidupan ini dengan sebenarnya. Itu yang disebut dengan kalimat tauhid. Oke, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa ba'du. Hadirin rahimakumullah, pagi ini saya ingin mengajak kepada kita tentang perjalanan manusia ya di dunia ini, baik. Tidak usah nak rumit-rumit, yang di dunia ini, baik. Pelan-pelan saya sampaikan. Oke. Baik. Pertama,
Manusia itu terbuat dari dua wujud, dua entitas. Yang pertama adalah min turab, tanah. Oke. Ini ringkas ceritanya ada di surat Al-Hajj 22 ayat yang kelima. Dari tanah, itu satu. Yang kedua, di surat 7 ayat 172, setiap kita sudah dipersiapkan satu wujud lagi namanya ruh. Ruh yang sudah disumpah oleh Allah bertauhid. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tolong camkan. Jadi dua ini. Siko ini tanah, siko ini ruh. Oke. Tanah itu yang kita jingok ada di bumi ini. Ringkasnya itu baik. Ruh kita tidak tahu ini ada di mana waktu itu. Kemudian awal mula manusia sebagaimana tadi dibaca di surat Sajadah, wa bada'a khalqal insani min tin. Manusia yang paling awal dibuat langsung oleh Allah dari tanah. Ini fisiknya tadi ini, dari tanah. Adapun setelah itu dikembangbiakkan, direproduksi. Ini pakai bahasa yang agak keren dikit. Produksi itu ada dibikin, reproduksi dibikin kembali. Dibikin kembali tidak usah dari tanah, tapi dengan teknologi yang sangat canggih. Namanya reproduksi. Namanya reproduksi. Tadi di Al-Quran juga disebutkan. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min tin. Ya, kemudian tsumma sawwahu. Disempurnakan itu ada disebutkan di surat 23 ayat 12 sampai yang ke-16 dengan tahapan proses yang pertama min nutfah. Min nutfah. Jadi kemudian reproduksinya tidak perlu dari tanah lagi, tapi sekarang dimulailah dari sel. Sel itu disebut sel ya embrio. Bahasa Al-Qur'annya nutfah. Ada dua jenisnya. Jenis yang pertama namanya dari lanang itu sperma. Dari betina namanya ovum atau sel telur. Nah ini menyatu kemudian membentuk yang namanya zigot. Oke, dari dua sel jadi sikok. Membaca bayangkan. Jadi persis ini adalah 50%, 50%. Persis 50%, 50%. 50% dari uba, 5% dari umak. Nah, gabung. Kemudian perjalanan ini begitu cepatnya, mengagumkan. Ilmunya namanya embriologi. Begitu cepat, mengagumkan. Dalam tempo 1 pekan itu sel tadi, saya boleh sampaikan kepada hadirin sekalian, sel sperma itu panjangnya kira-kira 50 mikron. 50 mikron itu, 1 mikron itu adalah 1 mili dibagi 1000. Ya majulah kira-kira, kamu bayangkan dewek lah. Jadi semeter itu kalau dibagi 100 namanya 1 senti. 1 senti dibagi 10 namanya 1 mili. 1 mili dibagi 1000 namanya 1 mikron. Sperma itu ukurannya kira-kira panjangnya teko buntutnya itu adalah 50 mikron. Pecah. Itu kan kayak. Nah, ovum telur itu agak besar. Ya, agak besar. Ukurannya kira-kira mencapai 200 mikron, 4 atau 5 kalinya sel sperma. Itu bergabung jadi sikok. Bergabung jadi sikok, itulah cikal bakal kita secara fisik. Nah, kemudian berkembang cepat. Dalam tempo kira-kira 1 pekan itu yang gabungan begitu kecil itu tadi menjadi berbentuk seperti lendir. Ya, seperti lendir. Ya. Kemudian kira-kira hampir 2 pekan ya lendir itu tadi bentuknya sudah seperti lintah. Ya, lintah. Dalam bahasa kedokteran blastula. Nah itu kemudian kamu tahu lintah kalau nak
pakem nian habis pelajaran pagi ini pergilah kemana yang ada lintah, kemudian kamu colong digigit supaya kamu tahu persis lintah itu nempel, benar? Nempel gigit. Ya aku lah pernah digigit lintah jadi ada tahu nih. Mak itulah kira-kira gigit, nempel, begitu dia nempel di rahim. Itu nempel di rahim. Cepat itu, kira-kira seminggu 2 minggu di situ, udah nempel di situ. Setelah itu berkembang sangat pesat. Sangat pesat. Ya, waktu nempel tadi disebut di Al-Qur'an alaqah. Kemudian berkembang pesat itu menjadi 3 lapisan. Lapisan dalam, lapisan tengah, lapisan luar. Saya kasih contoh pakai bahasa awam saja. Lapisan dalam contoh membentuk organ-organ tubuh dalam. Hati, ginjal, segala macam itu. Lapisan tengah membentuk tulang dan otot. Lapisan luar membentuk kulit. Itu yang mudahnya. Itu berkembang pesatnya, cepatnya. Dalam bahasa kedokteran disebut gastrula. Dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai alaqah, kemudian mudghah. Mudghah. Sebagian dari mudghah itu di surat 22 ayat 5. Ghairi mukhallaqati. Jadi ada mudghah yang dalam bentuk cacat ada. Ini sengaja oleh Allah. Tapi dalam ilmu kedokteran di data ternyata kecacatan yang dikehendaki Allah ini adalah pelajaran untuk manusia. Jadi ada manusia yang cacat, misalnya contoh ada badannya cacat berat, misalnya ada yang tidak katik kaki, tidak katik tangan tapi masih hidup. Itu terjadi pada fase itu. Pada fase itu. Kapan itu waktunya? Dalam tempo 4 bulan. Jadi sekencengannya 4 bulan itu. Sekarang ku tanya, ya, masjid ini kita bangun lah berapa tahun ini kan belum selesai kan? Misalnya di awal dulu masjid ini dari pasir, tidak katik besi, tidak katik dari pasir. Berapa lama kamu pacak bikin masjid ini? Dari pasir becek, tidak usah ada besi, tidak usah ada apa. Mustahil tak? Mustahil. Manusia tadi dari sel itu tadi dalam 4 bulan terbentuk manusia. Dalam bahasa Al-Quran tadi tsumma sawwahu. Kami sempurnakan bentuknya, arsitekturnya, anatominya sempurna ini sudah. Ada pala, ada leher, ada galo-galo ini semua teko organ-organ dalamnya dalam tempo 4 bulan saja. Maka ibu-ibu ada adat yang namanya 4 bulanan. Benar itu. Jadi jangan dikit-dikit ngomong bid'ah dulu ini. Ada 4 bulan itu dasarnya itu. 4 bulan sempurna terbentuk manusia. Kemudian kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ditiupkan ruh. Ini krusialnya di sini. Ruh tadi dari mana? Dari sisi Allah yang sudah bertauhid, ditiupkan, set masuk itu. Mak mana cara niupkan kamu jangan nanya aku, pokoknya itu ceritanya. Ditiupkan ke situ, terjadi blended. Ya, blended itu apa namanya diaduk, itu diadon itu tidak kejingoan lagi. Mana ruh, mana jasadnya. Pokoknya orang itu menjadi satu. Menjadi satu utuh, satu kesatuan. Dalam bahasa kerennya integrity. Jadi orang yang berintegritas adalah orang yang utuh antara ruh dan jasadnya. Bahasa Palembangnya setuluan. Nih, jadi kalau ruhnya itu, ruh tadi bertauhid, badan tadi dari tanah. Kalau setuluan maksudnya, ya orang ini berperilaku tauhid, itulah baru berintegritas. Jadi kalau pakai bahasa yang agak kasar, pakai logika matematika yang sederhana saja. Yang disebut integritas adalah menyatunya antara ruh dan jasad. Sedangkan ruh itu bertauhid. Kalau menyatu berarti orang itu mestinya bertauhid. Kalau tidak bertauhid berarti dia tidak berintegritas. Itu ceritanya. Mudah baik sebenarnya. Ini mohon maaf ya, jangan kamu ngomong kajiannya ngapa cak keras nih. Ya mak itulah kalau kamu tidak ada dikerasi mak ini kaki. Ya lembek-lembek, ulangi. Jadi itulah yang namanya integritas itu sendiri. Terblended jadi satu racikan yang tidak pacak terpisahkan. Terpisahkannya dengan sangat sakit kaki. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kaki setelah ditiupkan itu suatu saat dicabut lagi. Nyabutnya canggih nian. Ya dicabut dari seluruh ya persendian tubuh ini. Ruh itu. Maka sakit nian. Rasul sampai mencelupkan tangannya ke dalam banyu. Saking sakitnya itu dicabut ruh itu tadi. Masya Allah, hadirumullah. Dan kita kaki-kaki ngalami galau. Nih, tidak usah nak bingung-bingung. Dulu juga kita ditiup roh tidak tahu, kaki juga kita wafat juga tidak tahu juga. Karena itulah kira-kira. Nah, hadirumullah. Itu perjalanan 4 bulan. Nah, ketika 4 bulan itu ada fungsi lain.
Manusia menjadi sesuatu yang lain. Saya boleh pakai istilah bahasa Inggris. Pada waktu masih 1 hari kehamilan sampai 4 bulan itu disebut human. Begitu 4 bulan ditiupkan ruh itu disebut human being. Perhatikan kalimatnya, human being. Ada kalimat tambahnya being. Bahasa Palembangnya being itu hidup. Yang tadi hidup enggak yang tadi? Yang 1 hari sampai 4 bulan. Belum hidup ngapalah tumbuh? Ngapa dari cak lendir jadi manusia? Berarti hidup atau tidak hidup? Padahal dokter sumpahnya adalah saya akan menghormati kehidupan manusia mulai dari saat pembuahan. Berarti hidup itu. Nah, kamu pasti nanya, nah kan Prof kan dokter harus baca nerangkan. Ayo aku terangkan, makanya aku baca. Ini namanya hidup vegetatif. Namanya hidup vegetatif. Hidup sebelum punya ruh namanya vegetatif. Vegetatif itu artinya, kamu pernah dengar vegetasi, vegetarian pernah dengar? Apa itu? Tumbuh-tumbuhan. Jadi hidupnya manusia pada waktu hari pertama hamil sampai 4 bulan itu hidup vegetatif. Hidup seperti tumbuhan. Tumbuhan itu hidup, tumbuh. Misalnya dari kecambah jadi pohon-pohonnya naik tinggi. Nah itu kira-kira hidup itu jelas, hidup itu kelihatan tumbuh bahkan, tapi ndak katik reaksi apapun, ndak katik perilaku. Pindah ndak? Pohon pelem kamu tanam di depan rumah, tahu-tahu besok pindah ke belakang, ada? Nah, terus bereaksi. Kalau kamu pelites, kamu itu kan melawan ndak dia? Tidak, itulah vegetatif. Dan dalam ilmu kedokteran itu vegetatif pernah berulang kembali, yaitu ketika orang itu koma. Waktu koma itu menurut dokter itu bingung. Ini hidup apa tidak nih? Maka dokter mengatakan ini vegetatif. Wong lagi koma, kamu gebuk, tidak bereaksi. Wong lagi koma, kamu tusuk-tusuk, tidak jerit. Kamu panggil juga tidak. Pecah yang balik lagi yang tadi itu. Paham? Itu pada waktu usia 1 hari sampai 4 bulan. Begitu ditiupkan ruh kata Allah, tadi dibacakan dengan wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Maka berfungsilah pendengarannya, penglihatannya dan hatinya. Dan fungsi ini bisa dilihat dari bahasa Inggrisnya behavior. Bahasa Indonesianya perilaku. Bahasa Palembangnya PL. Nah, kamu lama enggak dengar PL ini? Oke. Nah, jadi ketika janin berusia 5 bulan itu sudah ada perilaku. Maka ada yang nanya, Prof, katanya ada penelitian itu kalau disetelkan lagu klasik, itu bagus nih. Nih, apa benar Prof? Ya aku jawab iya berdasarkan penelitian itu. Tapi lebih pakam lagi, lebih bagus lagi kalau dibacakan Al-Quran. Yang baca siapa? Umaknya sama ubaknya, bukan kaset. Kira-kira itu baru keren. Karena dia sudah nyimbat ini tadi. Makanya dalam ilmu kedokteran pun tadi sebelum 4 bulan ke bawah tadi boleh diakhiri, boleh dikeluarkan, boleh digugurkan ketika terjadi diagnosisnya 100% yakin itu cacat. 2 bulan, 3 bulan. Yang lalu saya ketemu sama seorang Habib. Seorang Habib itu istrinya hamil, kemudian diakhiri juga kehamilannya itu. Kemudian dia konsul sama saya. Terus saya tanya itu dari Jakarta beliau konsul juga sama dokter kebidanannya. Ternyata diagnosisnya pasti bahwa ini terjadi cacat berat. Maka sebelum usia 4 bulan tadi digugurkan. Gara-gara itu. Dalam kaidah usul fikih mempertahankan yang sudah ada itu adalah wajib ketimbang mempertahankan yang belum ada. Jadi pecah sekarang ini gitu ini tidak usah kamu nak mikirkan yang belum ada. Siapa calon presiden Indonesia belum ada, tidak usah kamu pikir-pikir ini belum ada. Ini yang ada baik dulu. Yang ada sekarang ini. Kalau yang ada tidak setuluan ya tinggal didoakan baik lah karena itu. Nah, hadzinallah. Jadi ulangi sekali lagi itu demikian. Oke, lanjut. Nah, jadi artinya ketika 5 bulan tadi mulai berperilaku, kemudian tumbuhlah cepat. Kemudian di Al-Quran dikatakan tifla. Jadilah kami keluarkan kamu dalam bentuk tifla, tiflun. Ada tamannya namanya Rodotul Atfal, taman kanak-kanak. Jadilah bayi, neonates dalam bahasa kedokteran. Itu bayi lahir. Begitu lahir itu integritasnya bisa
bisa dijamin oleh Allah. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Yang lahir itu dalam keadaan fitrah, bertauhid. Ada di Al-Qur'an surat 30 ayat 30. Bacalah. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah fitrah, tidak akan diubah-ubah. Jadi waktu lahir, maka tergantung setelah itu orang tuanya bawa kemana. Fa'abawahu, kata Rasul. Orang tuanya akan bawa kemana. Ada gawak ke mana? Gawak dibaptis, ada gawak ke mana-mana, ada tidak diapo-apokan, tidak diazani, tidak apo, sehingga mereka tidak lagi ingat dengan tauhid yang tadi itu. Nah, kita bersyukur. Disinilah kita menangis mestinya ketika kita lahir sebagai orang yang bapak ibu kita adalah muslim. Subhanallah. Tidak sembarangan ini. Tidak sembarangan, pilihan Allah. Ini sudah karunia yang paling besar. Coba bayangkan kamu kalau kita ini lahir dari orang tua yang bukan muslim. Mak mana nak dapat nikmatnya bertauhid ini? Kembali lagi punya integriti tadi. Tidak baca cek. Tidak baca. Jadi kita bisa bertauhid ini bersyukurlah sama orang tua. Ini bukan Islam keturunan, tapi ini karunia Allah, udah settingnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu dulu, jangan yang lain-lain dulu mikir. Bersyukurlah ketika lahir. Nah, jadi emaknya muslim, ubaknya muslim. Oh, subhanallah. Oke, hadirinullah, lanjut. Nah, kemudian tsumma litabluhu asyuddakum. Tumbuhlah, berkembanglah bayi ini sampai usia berapa? Ini ada milestone-nya. Maka tumbuhlah sampai usia 25 tahun. Silakan buka di Al-Qur'an di surat 12 ayat 22. Falamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah ya, kami jadikan Yusuf tumbuh berkembang menjadi orang dewasa. Usianya antara 20-30. Dalam tafsir dikatakan 20-30. 20 sampai 30 tengahnya berapa? 25, kira-kira itu Pak. Ini kita pakai bahasa yang agak mudah dikit. Jadi pertengahannya angka milestone-nya, tonggaknya adalah 25. Pada usia 25 itu mestinya dewasa. Dewasa menurut Al-Quran cirinya dua. Perhatikan kalimatnya. Dewasa cirinya dua. Ataina hukma wa ilma. Punya ilmu, punya hikmah. Itu baru dewasa disebut. Punya ilmu, punya hikmah. Ilmu adalah ilmu. Kita sudah pernah belajar di sini. Ilmu adalah pengetahuan yang sistematik. Itu ilmu. Nah, adapun hikmah adalah experience, tolong camkan. Hikmah adalah experience. Jadi anak kita itu dari bayi lahir sampai 25 tahun itu mestinya dilatih berbagai pengalaman. Pernah punya pengalaman sholat, pernah punya pengalaman baca Quran, pernah punya pengalaman berenang, pernah punya pengalaman berlari, pernah punya pengalaman begawi, ya, nyuci piring atau masak atau apapun, pernah punya pengalaman belajar, begitu seterusnya. Itu namanya hikmah. Kalau tidak pernah punya itu, tidak mungkin. Wa kaifa tasbiru? Kata Nabi Khidir, bagaimana kamu akan bisa sabar bersama aku untuk belajar, sedangkan kamu tidak punya khubra? Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, dia nggak punya pengalaman untuk ini. Ya tidak mungkin kamu akan sabar. Waktu itu kira-kira ini, zaman Nabi Musa, kira-kira orang yang paling unggul siapa? Nabi Musa. Tahu-tahu Allah nunjuk tahu, tidak ada sih kok lagi wong ini. Kamu temuilah wong itu. Maka ditemuilah orang ini. Menurut tarikh sejarah namanya Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa tidak pernah punya pengalaman berguru. Tidak pernah punya pengalaman berguru. Tahu-tahu ini berguru sama Nabi Khidir. Maka kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tak lulus cek kamu cek. Laku jingok potongan kamu ini tak lulus. Kata Nabi Musa, Nabi Musa itu hebat, murid yang luar biasa. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah lulus. Nah, maka diujilah dengan 3 ujian itu yang kita tahu. Pertama perahu, kedua bunuh budak kecil, ketiga negakkan dinding yang sudah nak roboh. Nah 3 ikut itu sampai 3 ikut itu tidak lulus, sudah memang cuma 3. Maka kata Rasul dalam hadis, andaikan Musa lebih sabar lagi, tentu banyak pelajaran yang didapat. Tapi ini akhirnya cuma 3. Tapi bukan berarti lumayan. Kalau misalnya pelajarannya 5, diajarkan 3 berarti 60. 60 itu C lulus, sudah kan? Yudisium ini.
Hadirin lanjut. Jadi itu dewasa artinya umur 25, punya ilmu, punya hikmah. Lanjut lagi. Nah, kemudian usia matang. Setelah itu ada usia matang. Matang dalam bahasa Inggris disebut mature. Ya, matang, kamu bayangkan buah-buahan, baik. Buah yang matang berarti tidak mengkel lagi. Maka ciri matang disebutkan di Al-Quran di surat 46 ayat yang ke-15. Contoh generasi yang matang adalah generasinya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada disebutkan di Al-Quran. Ya. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy syakur. Ya, bekerjalah, beramallah wahai keluarga Daud dengan penuh rasa syukur. Hanya sedikit orang yang bisa bersyukur. Maka ciri orang yang matang umur 40 tahun disebut di Al-Quran pakai angka umurnya. Falamma balagha asyuddahu atainahu di surat 46, surat 46 ayat 15. Ya. Di sini disebutkan arba'ina sanah, arba'ina sanah, yaitu umurnya 40 tahun. Kemudian dia berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kamu jingok isi doa itu. Doa itu menunjukkan orang matang sudah. Salah satu isi dari doa itu adalah ya, dia sudah wa aslih li fi dzurriyyati. Tidak lagi untuk dia. Jadi ciri orang umur 40 tahun orientasinya tidak lagi untuk dia, tapi sudah untuk anak keturunannya. Kalau umur 40 tahun kira-kira punya anak umur berapa itu? Ya anggaplah dia menikah umur 25, berarti anaknya sekitar 14-15 tahun. Balik, benar keren. Jadi sudah untuk anaknya. Jadi kita masing-masing, saya bukan ngomong sembarangan. Pada waktu usia kami 34, waktu itu 34, istri saya hamil yang si bungsu. Saat itu kami berdua, ya bahasa Palembangnya begesah lah ya. Ngobrol-ngobrol, mak itu kan. Kira-kira mak mana hidup kita ini? Kata bini aku, kata aku sama simpulannya. Pecahnya katik lagi nak untuk kita, tinggal untuk anak-anak. Maka setelah itulah kami jalani semua kehidupan ini tidak katik lagi untuk kami. Maksudnya tidak katik untuk kita itu mudahnya mak ini baik kira-kira. Kalau ada tempe, lauk telok, lauk iwak, maka yang bapak emaknya ini tempe baik, telok sama iwak tadi njuk anak. Kira-kira mak itu baru untuk anak duluan, bukan untuk kita lagi. Ini dah bapaknya nak nampil dulu, anaknya kumel and dekil. Tidak cocok cek. Jadi kalau umur 40 itu sudah untuk zuriat. Nah, maka bersyukur. Nah, kemudian perjalanan berikutnya finalnya adalah secara fisik dalam penelitian kedokteran umur final fisik manusia, perhatikan kalimatnya fisik. Fisik ini tiap hari kan dipakai dan tiap hari terjadi reaksi. Nama reaksinya adalah reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Kamu tahu tidak ini bahasa kimia? Aku mudahkan baik. Reduksi artinya dikurang, oksidasi nguap. Jadi kira-kira dua-duanya itu berkurang dan nguap. Berarti kalau berkurang dan nguap itu nambah atau ngurang? Kurang. Maka Al-Quran mengatakan wa man nu'ammiruhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun di surat Yasin. Maka ketika kami tambah kamu jatah usia, maka kami kurangi kamu. Nah, itu reaksinya namanya redoks. Jadi tiap hari. Maka ada satu penyakit yang kata Rasul tidak kate obatnya. Namanya penyakit tua. Bahasa Inggrisnya aging. Tidak baca. Kapanlah tua, cara tua cek. Yai tidak usah lagi nak bergaya pecak bujang 17 tahun. Mugolah kayo. Kemarin ada yai datang ke tempat aku. Ada yai dari Batu Rajo. Aku sebut baiklah nih. Dasar namanya kamu terkenal nih. Yai itu kayo rupanya ngomong. Prof, aku ini alhamdulillah kebun banyak. Aku yai hebat. Lalu yai datang ke sini ngapo? Minta saran. Mak manalah bagusnya ini. Aku sekarang ini tidak katik lagi nak ngapo-ngapo. Cucung aku ini nak aku urus. Jadi ada si kok ini nak aku sarankan nak masuk ke dokteran. Bagus tak nih? Bagus ya aku kalau itu. Nah, aku sanggup ngongkosinya. Alangkah lemak punya yai mak ini. Nah itu yai yang benar gitu.
Tapi ada juga yang yai masih berjoget. Nah, kenapa itu ya? Nah, ini tak nyebut tadi, padahal dah dikurang, tak cocok lagi, Cek. Nak berjoget, nak nyanyi 5 lagu, tak klop lagi. Nah, ini itu bahasanya. Nah, akhirnya sampailah di umur 60 tahun tadi selesai. Dalam bahasa kedokteran ada suatu benang DNA namanya telomer. Telomer ini memendek maksimal pada usia 60 tahun. Habis itu tidak bisa lagi memendek, tidak akan mungkin memanjang lagi. Kalau memanjang pada usia 60 tahun bisa terjadi kanker. Tidak pacak memendek lagi. Artinya pakai bahasa agak kasar, mohon maaf, ini bahasa pengajian ya, jangan kamu bawa langsung keluar. Pada usia 60 tahun itu kita mati secara fisik. Sudah mati secara fisik. Jadi mohon maaf yai-yai yang ada di sini. Nyai, kalau kamu udah 60 tahun lebih, itu sebenarnya fisiknya lah mati. Tidak baca lagi nak ngapo-ngapo. Fisiknya ya masih hidup. Yo, ini pelajaran kedua. Tadi kan ada ruh di situ. Maka ruh itu tidak akan pernah mati. Ini ruh cuman keluar masuk Waktu awal dia di alam dekat Allah. Kemudian tiupkan ke rahim. Kaget waktu meninggal dicabut. Dicabut mati tidak dia? Tidak, ruh itu kaget ditempatkan di suatu tempat. Di Al-Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat yang ke-100 ditempatkan di suatu tempat namanya alam barzah. Barzah. Di situ nunggu dia. Nunggu di situ sampai kiamat. Begitu kiamat diulang lagi penciptaannya, dibikin lagi berdasarkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Berdasarkan data induk yang ada di sisi Allah. Ya, kalau di surat kiamat surat 75 berdasarkan secara fisiknya dari tulang ekor. Gitu, dicetak ulang. Ruh ditiupkan lagi ke situ lagi. Tapi sudah bentuknya lain. Habis itu menghadap Allah di padang mahsyar. Setelah itu tidak akan mati lagi. Setelah itu tidak akan mati. Kembali kepada Allah, saat itu menerima keputusan imma syakira wa imma kafura. Sebagian ada di surga, sebagian ada di neraka. Nah, itulah usia itu. Maka usia 60 tadi adalah usia yang disebut sebagai usia masyayikh atau usia sudah usia anggaplah lansia, yang seperti itu sudah mestinya sudah hidupnya ini sudah betul-betul rasa tawakal pasrah kepada Allah, tidak katik keinginan lain-lain. Jadi mohon maaf, mumpung belum ada acara pemilu, kalau lah udah umur 60 ke pucuk, berhentilah, tidak usah masang spanduk lagi di simpang Sri Melayu ini, tidak usah disimpang, tidak usah dipasang lagi. Jadi aku tuh kalau nyingok yai masih masang, nyai masih masang, woi cek nak ngapo lagi nyai ini kan? Ya ini kan kita mah itu gitu. Jadi sudahlah. Kalau ada yang nak tampil-tampil, biarlah budak-budak muda itu, karena mereka belum sampai ke sana. Nah, itu kira ini hikmahnya. Demikianlah mudah-mudahan pagi ini saya sudah sampaikan kepada kita semua tentang perjalanan manusia itu tadi. Intinya sekali lagi tadi ada kita dalam bentuk fisik, ada juga ruh yang itu berinteraksi, akhirnya tumbuhlah kita menjadi orang yang dewasa umur 25 tahun, matang bersyukur umur 40 tahun, dan kemudian menjadi orang yang sudah ya betul-betul tawakal kepada Allah pada usia 60 tahunan. Sampai seterusnya kapan kita diwafatkan Allah, dan sampai situ selesailah manusia itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau ada sikok atau 2 pertanyaan. Sikok baik kali ya. Lah jam berapa ini? Aja. Hidup ini. Hidup. Belum. Nah, baru nyala. Nah, hidup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak Ustadz kajian kita pagi ini. Jadi saya pernah membaca sebuah buku. Seorang penjahat besar yang bernama Al-Qafun itu sudah membunuh ribuan orang, ratusan orang, sudah merampok segala macam itu. Tapi ketika akan dieksekusi mati, dia masih ngomong, di dalam diri saya ini terdapat hati yang lembut, jiwa yang santun. Jadi artinya walaupun dia melakukan kejahatan sebesar apapun, tapi dia masih berkata dirinya baik, dirinya bagus gitu.
Nah, memang kalau kita cermati dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita ini kadang tidak selaras. Dalam jiwa kita ini ada jiwa, ada pikiran, ada hati, ada perasaan. Pikiran kemana, jiwa kemana, ngomong kemana. Sehingga ada gelar munafik itu karena tidak selaras itu kan. Saya ini orang baik, saya ini orang yang memperjuangkan kehidupan rakyat. Saya ini padahal dia membuat kerusakan, membuat makar, membuat segala macam. Nah, ketidakselarasan ini disebabkan oleh apa dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita sering agar bisa menselaraskan, maksud saya ketika kita ingin baik diikuti dengan perilaku baik, tetapi kita ingin baik tapi perilaku kita justru menyimpang dari kebajikan. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku jawab ringkas Pak ya, tapi ini kaget keterangannya pengajian berikutnya Pak. Yang pertama, tolong camkan tadi. Pada waktu masih dalam bentuk fisik, itu sangat selaras harmoninya. Waktu fisik Pak, sampai 4 bulan tadi. Itu yang dibutuhkan hanya 7 zat. Kita pernah bicara di sini. Waktu masih fisik dari janin 1 hari sampai 4 bulan itu, embrio 1 hari sampai 4 bulan itu yang dibutuhkan 7. Tidak kate butuh yang lain-lain, cuma 7 kok. 1, air. 2, ya, karbohidrat. 3, protein. 4, lemak. 5, asam nukleat, DNA. Ya, 6, vitamin. 7, mineral. Itulah yang menyusun badan kita. Sudah tidak kate kebutuhan lain-lain lagi, cuman itu baik. Pada saat itu maka gizi orang hamil harus bagus. Nah, begitu ditiupkan ruh, ini kata Allah khalqan akhar di surat 23 ayat 16. Khalqan akhar, menjadi makhluk yang berbeda. Berbeda dalam hal apa? Ekspresi. Nah, pertanyaan ini dijawab. 1. Ini gara-gara interaksi antara ruh dan jasad. Ulangi, antara ruh dan jasad itu ternyata kalau boleh ngomong itu kira-kira ini bahasa tamsil ya. Ini jasad, ini ruh. Udah nyatu, tapi dua-duanya ini akan ngomong. Kira-kira akan ngomong. Cek, aku yang komandannya, kata jasad. Oh iya, aku komandannya. Maka keluarlah 3 jenis interaksi. Interaksi yang pertama adalah disebutkan di surat Yusuf. Surat Yusuf ayat yang di surat Yusuf ayat yang ke-53. Di surat Yusuf ayat ke-53 disebutkan inna nafsala amaratum bisu. Inilah muncul kemenangan jasad, akhirnya ruh tadi tertutupi. Yang baik tadi tertutupi, jadi meloilah jasad. Jasad itu adalah sesuatu yang zohir, kejingoan. Maka dia gilo jasad, gilo dunia. Yang ada di dia cuma ngejar makan, minum. Kalau Al-Quran mengatakan yatamatta'u, bahasa Palembangnya ladas. Nah, ini nomor 1. Pecah, mohon maaf, Al-Kapun yang kamu contoh tadi, itu ruhnya kalah dengan jasad. 12:53. Yang kedua, bangsa-bangsa yang waliullah, bangsa-bangsa orang yang alim dari kecil, Imam Ghazali segala macam itu, Sultan Muhammad Al-Fatih itu ruhnya yang tauhid tadi tetap menang. Aku yang memimpin jasad, kamu jangan coba-coba nak ngelawan aku. Kita tunduk sama ini, jalanlah terus ya. Maka itu disebut di 89:27. Ya ayatun nafsul mutmainnah, itu ekspresinya ke sana. Nah, mayoritas manusia ternyata yang ketiga ini. Nah, inilah kita. Yang ketiga ada di surat Kiamah. Di surat Kiamah 75 ayat yang kedua. Ya, disebut dengan nafsul lawamah, jiwa yang nyesel. Jadi kadang-kadang waktu mengaji ini yang menang siapa nih? Ruh. Kaget waktu berjoget yang menang? Yang berjoget itu ruh atau jasad? Kejinguan yang bagus joget. Jasad saat itu. Itulah kita. Jangan ngomong kamu tidak pernah berjoget. Jangan ngomong aku tidak pernah berjoget. Aku pernah berjoget. Kamu pernah berjoget. Kita pernah sholat atau kita sholat. Itulah sudah. Itulah kita memang. Nah, itu yang ketiga. Nah, itu kakek jawabannya itu. Tapi kakek keterangan panjangnya kakek. Demikian. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah, mungkin sudah biasa ini, pada saat janin berumur tertentu, maka telah ditentukanlah katanya rezekinya
jodohnya sama umurnya. Kalau pendapat kami, pemahaman kami, jodoh kita ini sudah ada memang, mungkin sudah itu rezeki dan sebagainya. Tapi saya pikir umur kita nggak ditentukan bahwa harus 25, 30, 60, enggak. Kita sama mungkin semua. Menurut saya tadi saya dengar ada istilah telomer. Telomer kita mungkin sama panjang. Hanya tinggal bagaimana kita mengelola telomer ini sehingga agak lama menyusutnya. Begitu juga rezeki. Allah telah menyediakan alam ini dengan segala isinya. Pergunakanlah, manfaatkanlah, berusahalah. Begitulah jodoh dan sebagainya. Jadi saya kira kita sama semua. Hanya tinggal bagaimana menggunakannya. Jadi buku pedoman kita ini adalah Quran. Kalau AC ada pedomannya, TV ada buku pedomannya. Kalau digunakan maka dia akan awet. Kalau kita melakukan maintenance-nya dengan baik. Umur TV itu 2 tahun kalau digunakan dengan baik. Tapi kalau tidak maka hanya 3 bulan atau sebulan bahkan. Demikian juga manusia. Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Karena saya nggak percaya bahwa umur kita ini ditentukan bahwa 25 kau mati, 30 kau mati, rezeki kau sekian. Tapi inilah alam ini, gunakanlah, manfaatkan. Nah, kemudian umur kamu peliharalah, jangan minum, misalnya minum yang haram, maka kamu akan minum. Mohon komen Pak Prof, bagaimana kira-kira, apakah saya salah? Sebab umur ini, sebab saya lihat ada yang istilahnya kita itu batas usia itu kan ada yang bisa naik. Misalnya rata-rata umur hidup kita bisa 50, sekarang kabarnya kita sudah bisa 60-an. Nah, barangkali bisa. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Tolong pahami ya, pelan-pelan ya, aku nak ngomong ini pelan-pelan ya. Kamu pahami bahasanya ini. Yang saya terangkan, sekarang saya luruskan dulu. Ada beda antara umur dan usia. Tadi aku ngomongnya pakai bahasa yang sangat, masanya aku hati-hati aku ngomong. Aku tidak ngomong umur, usia tadi. Perhatikan. Kalau umur dalam bahasa Inggris disebut age. Kalau usia disebut old. Usia adalah waktu yang sudah kita habiskan di dunia ini. Ini usia. Saya lahir tahun 71. Berarti sekarang saya berusia 52 tahun. Itulah yang sudah saya habiskan. Adapun umur adalah sisa waktu yang masih diberikan Allah sampai saya mati, ajal. Namanya umur. Jadi umur tidak ada yang tahu. Perhatikan kalimatnya. Umur tidak ada yang tahu. Itu kalimat mudahnya. Kemudian tadi saya cerita di surat 22 ayat yang kelima, perjalanan manusia secara fisik itu sudah ditakdir benar, ditakdir oleh Allah. Takdirnya Allah itu di Al-Quran dikatakan di surat 35, falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak akan diganti, tidak akan diubah. Itu takdir itu kemudian waktu itu secara per individu itu disertakan SK-nya, kalau bahasa surat keputusannya. Itu dalam hadis Arba'in nomor 4, kamu buka Arba'in nomor 4 hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu terjadi pada waktu janin berusia, perhatikan, janin berusia bukan berumur, berusia 4 bulan lebih dikit tadi. Kata Rasul adalah 40 hari yang ketiga, 120 hari 16 pekan menurut kedokteran. Saat itu ditiupkan ruh sekaligus bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'idun. Ditentukan 4 hal tidak akan diubah lagi. 1, rezekinya.
Yang kedua ditentukan ajalnya. Kapan ruh itu yang ditiupkan tadi dicabut lagi itu sudah ditentukan, sudah ditulis oleh Allah. Kemudian ditentukan pula adalah amalnya, aktivitasnya. Hari ini kita ingin datang ke sini atas ketentuan Allah, mungkin baik ada yang tidak jadi datang. Ada juga yang tadinya tidak nak ke sini tahu-tahu datang ke sini. Itu ketentuan amal. Yang keempat adalah ketentuan neraka atau surga. Jadi kalaupun kita masuk neraka, neraka itu yang bikin juga Allah. Kalau kita masuk surga yang bikin juga Allah. Tapi semua takdir ini dirahasiakan oleh Allah. Alladzi qaddara fahada. Allah mentakdirkan tapi kemudian memberi indikator, indikasi. Jadi contoh kata Rasul dalam hadis itu, cak kita ini sekarang ngaji ini amalan penduduk surga atau neraka? Penduduk surga. Tapi apakah kita akan masuk surga? Belum tahu. Tapi indikatornya sekarang ini adalah amalan penduduk surga. Kalau kita mati dalam keadaan seperti ini, berarti ceto. Saat itulah kita tahu kita. Maka doa Nabi Yusuf di surat Yusuf, tawaffani muslima, akhiri hidup saya ini dengan kondisi muslim, dalam keadaan muslim, itu maksudnya. Oke, baik. Nah, tadi yang secara fisik Allah memang udah tentukan. Tadi misalnya saya bilang usia itu secara fisik, yang saya ngomong 60 itu usia mati, memang begitu. Karena telomer itu adalah pengendali perkembangan sel. Ini ilmunya agak sedikit kedokteran medis, pengendali sel. Itu telomer itu waktu lahir katakanlah sepanjang ini. Lahir sepanjang ini. Kemudian setiap setahun setengah dia memendek. Ini ilmunya. Ini kebetulan biomed saya itu keahliannya bidang ini. Mendek 1, 2, 3. Mendeknya ternyata menurut penelitian kedokteran 40 kali. Ini kerenian ini. Tidak sembarangan ini. 40 kali 1,5? 60. Jadi 60 kira-kira ini aku kirakan baik. Karena kalau nak ku ajarkan yang kamu ini rumit nyingoknya nih. Nih, mendek segini. Sudah, habis itu sampai dia mati sama ini. Umur 60, 70, 80, meninggal umur 90. Tetap mendeknya sama dengan segini. Segini ini. Kalau ini tadi dipanjangkan, selnya akan berkembang lagi. Tua tapi selnya berkembang. Berkembang akhirnya bukan jadi sel normal, jadi sel kanker. Jadi serba salah. Ada orang nanya sama aku umur 60. Prof, pacak dak Prof, kalau ngotak-ngatik aku ini supaya berkembang lagi? Bisa, ada namanya stem cell. Tambahkan situ lagi, tapi kakek kamu kena kanker. Oh jangan kalau mah itu. Jadi mak mano ya sudah itulah yang ada itulah. Tinggal dijago wa manu amirhu nakisu. Jadi yang saya bilang tadi, usia-usia tadi adalah milestone atau tonggak yang itu justru disebutkan di Al-Qur'an. Jadi panduannya tolong dipahami, itu semua panduan Al-Qur'an. Jadi mestinya mohon maaf pada waktu kita lahir itu mestinya fitrah. Fitrah itu bertauhid, maka lahir itu mestinya diazankan. Jadi aku nangis kalau ada yang lahir tidak diazankan. Apalagi dia muslim, kira-kira begitu. Kalau bukan muslim pun sedih rasanya. Budak itu mestinya fitrah, punya hak dia untuk diazankan. Tapi jangan coba-coba kamu, ada orang bukan muslim, kita dokter nolong, kok azankan ya. Dokter Fahmi kena gebuk kamu nih. Nah ini paham ini macam-macam sembarangan ini. Kami ini tidak kenal namanya azan, ya. Jadi intinya itu. Tapi maka bersyukurlah kita ini orang tuanya muslim. Kemudian yang kedua, pada waktu usianya sampai 6 tahun. Ini ada batasnya. 6 tahun sampai usia 3 tahun otak itu bertumbuh dengan pesat. Setelah 3 tahun tidak lagi tumbuh tapi tinggal berkembang. Usia 6 tahun itu disetting oleh Allah. Kenapa Ibunda Aminah itu meninggal pada usia ketika Nabi Muhammad 6 tahun? Itu karena pendampingan 6 tahun itu krusial. Dalam penelitian pendidikan 75% atau 60 sampai 75% investasi pendidikan itu ditentukan sampai usia 6 tahun. Jadi pakai bahasa mudahnya baik ini. Kalau kamu berhasil mendidik anak sampai 6 tahun itu nilainya pontennya 75 sudah. Jadi bakal jadi anak yang hebat. Jadi kalau nak nyingok budak yang bagus itu nyingok sejarah dia tuh. Jadi kalau sudah lewat dari 6 tahun sebenarnya terlambat. Apalagi baru SMA baru nak sadar itu lambat itu. Tinggal sisa berapa persen tadi kan? 50
dikit lah kira-kira. Jadi kalau berhasil mendidik sampai usia 6 tahun itu ditunggu nian, harus ditunggu. Oke, jadi itu kira-kira begitu. Nah, kemudian tumbuhlah dia di berbagai pendidikan sampai usia 25 tadi punya ilmu dan hikmah. Itu batas-batas itu. Nah, adapun semuanya dibingkai dengan takdirnya Allah. Tapi takdir Allah itu dirahasiakan. Tadi yang Kak Aji sebut jodoh, apa yang rezeki. Iya benar, itu sudah tentukan. Tidak usah nak kita repot-repot. Dan benar tadi, kita tinggal wa qul malu fasirallahu amalakum, beraktivitaslah. Kalau soal tempat murahaman katsira di surat An-Nisa. Bumi Allah ini luas. Kalau kamu buntu di Palembang, pindahlah ke Semuntul. Masih ada loka di sana. Semuntul lah sudah penuh, lah ada jalan tol baru di situ, lah rame, kamu tidak baca bisnis lagi, pindah ke Sungsang ya. itu kira-kira pokoknya ada murahaman katsira. Begitu berusahanya. Jadi tidak usah nak putus asa dengan hanya sikok baik. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kapan kita teruskan lagi kaki pelajaran ini, karena ini memang belajar mak ini kan tidak cukup sekali dan harus mendalam. Inilah gunanya taklim. Cuman ku ingatkan katakanlah pertanyaan atau apapun di forum ini itu jangan gampang kamu sampaikan di tempat masyarakat umum karena dosisnya beda. Ibarat minum obat di sini kamu 500 mg, yang di sana itu baru 10 mg. Kaki kamu sampaikan step kaki yang di sana kan. Jadi intinya jangan akhirnya jadi polemik. Mohon maaf jadi polemik. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'a syahidin waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfatan wa la aqala min dhalika ya ni'mal mujib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.